Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa syukranillah allazi qad a'tana ni'ma wal hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sebuah tugas pengabdian kita kepada Allah, kepada sesama dalam beraktivitas, dan tujuannya adalah bagaimana mewujudkan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita sehari-hari, kita berharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ibadah bagi kita semua. Ini memang tidak mudah, tetapi dia bisa kita laksanakan dengan baik, dengan niat yang tulus dan ikhlas, bahwa setiap apapun pekerjaan kita awali dengan membaca basmalah. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulul Amin, Nabi penutup di akhir zaman, dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulul Amin, Nabi penutup di akhir zaman, kita berharap syafaatnya di yaumil qiyamah nanti, dan kita dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok siddiqin, para syuhada yang menegakkan dinullah di permukaan bumi Allah yang tercinta ini. Kita hidup di permukaan bumi ini untuk tujuan menjadi hamba Allah yang sejati, di mana kita diberikan beban amanah menjadi khalifah fil ard. Artinya kita wajib melaksanakan amanah ini dengan baik dan benar, tepat, akurat, dan penuh loyalitas, integritas, moralitas, disiplin, dan tentu harus istiqomah dengan apa yang menjadi tuntunan dari agama Allah yang kita cintai ini. Saudara sekalian, pada kesempatan seminar ini saya ingin sedikit menyatakan bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang plural. Banyak bahasa, banyak budaya, banyak seni yang kita lahirkan untuk menjadikan Indonesia ini bersatu padu, membangun Indonesia yang moderat, Indonesia yang toleran, Indonesia yang memiliki karakteristik dan kepribadian paripurna, sehingga dapat menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik dan terhormat di mata dunia. Saudara sekalian, saya ingin mengatakan bahwa Islam ini adalah agama kafah. Sebagai agama kafah, Islam mengatur gerak, tindak tanduk, perilaku kita semua berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Semua sudah dituntun di sini. Tidak satu aspek pun yang terlupakan dari ajaran Islam. Kita bicara politik, Islam sudah membicarakan ilmu siasah, siasatul Islam. Kita bicara ekonomi, Islam sudah jauh-jauh hari sudah membicarakan 14 abad yang silam tentang iktisodiyah, tentang ekonomi Islam. Dalam tata pemerintahan juga kita diatur bagaimana mengatur negara ini lebih baik, sehingga terjadilah Piagam Madinah, terjadilah apa yang kita maksudkan dengan keragaman, pluralisme. Dan yang terpenting adalah banyak budaya, atau dalam bahasa yang lebih sederhana kita kenal dengan multikultural. Islam tidak pernah menyampingkan siapapun. Islam memberikan ruang kepada siapa dan mengapa untuk berbuat di belahan bumi ini. Dalam kepemimpinan, kita tahu setiap orang adalah pemimpin.
yang bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya, terutama kepemimpinan diri sendiri. Orang harus menjadi pemimpin dirinya sendiri dan harus sukses melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pribadi yang soleh dan yang soleha. Tidak mudah menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang baik, tidak mudah. Kita perlu mengasah, melakukan riadah, melakukan exercises agar kita memiliki kepribadian, agar kita memiliki karakteristik terhadap diri kita sendiri. Setiap kita punya style, setiap kita punya seni. Tetapi apa yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang sudah ada tuntunannya, baik dalam agama Islam maupun di dalam berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Berpribadi yang baik dapat diimplementasikan dengan baik dan dapat diterima oleh orang lain kalau itu bersinergi dengan masyarakat luas. Orang yang tidak memiliki sense belonging, asertif, tidak memiliki empati, tidak memiliki simpati, maka hampir dipastikan tidak dapat diterima oleh orang banyak. Nah, ketika kita jadi pimpinan sebuah lembaga atau suatu daerah, maka kita harus memiliki sense belonging, sense of crisis, berempati, bersimpati, dan memiliki asertif, sehingga kita bisa diterima oleh orang ramai. Berat untuk menjadi pimpinan. Kita berada pada puncak yang tinggi, maka terpaan angin juga kuat. Banyak masalah yang kita hadapi, banyak masalah yang perlu kita selesaikan. Tetapi ketika kita memiliki paling tidak 3 aspek penting dari kehidupan kita yang melekat pada pribadi kita masing-masing dan harus kita lestarikan dengan baik. Yang pertama adalah kita sudah dibekali dengan potensi akal. Dalam bahasa lain, akal adalah intellectual quotient yang menggiring kita untuk menjadi sosok yang ideal, yang berpikir rasional. Tetapi banyak orang yang berpikir rasional, berpikir logis, tetapi juga tidak dapat diterima oleh orang lain oleh sebab kita hanya mengandalkan akal pikiran, mengandalkan logika. Karena itu, kesuksesan tidak bisa ditandai oleh tingginya kemampuan berpikir, tingginya IQ. Maka dari itu, saya ingin mengatakan potensi yang juga harus kita miliki adalah potensi psiko-emosional atau kita sebut dengan emotional quotient, di mana kita mampu mengendalikan kepribadian kita, mengendalikan kejiwaan kita agar berada dalam suasana yang baik, yang damai, terkadang bergembira, terkadang bersedih, tetapi tidak berlebihan. Karena ketika kita marah misalnya, berlebihan marah, maka efeknya buruk bagi pribadi dan bagi orang lain atau alam sekitar kita. Karena itu mengendalikan emosi adalah sesuatu yang penting. Ketika akal kita sudah sempurna, emosional kita terkendali, hampir dipastikan kita
menjadi orang yang sukses di dunia ini. Tetapi ini belum lengkap sudah. Karena itu saya tawarkan, perlu setiap pribadi itu memiliki apa yang kita sebut sebagai psiko-spiritual Islam atau psiko-spiritual religion. Jadi apapun agamanya, yang penting dia merasakan bahwa dia dekat dengan Tuhannya. Orang yang dekat dengan Tuhannya, dia merasakan, dia termotivasi, dia tersugesti untuk mendapatkan atau berpengharapan terhadap doa-doa yang dipanjatkan. Dalam Islam, orang yang memiliki psikospiritual, di mana dia dekat dengan Tuhan, berzikir misalnya, melaksanakan sholat, mengaji, membaca Al-Quran, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil yang berulang-ulang, menambah apa yang kita miliki sebagai kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, menjadi padu padan dengan psikospiritual. Kita lihat, orang yang memiliki 3 aspek ini, aspek IQ, aspek EQ, dan aspek SQ, menjadikan dia jauh lebih baik berbanding orang yang hanya memiliki IQ yang tinggi tetapi tidak memiliki EQ yang lebih baik atau yang mendukung psikospiritual dan lain sebagainya. Banyak orang yang cerdas. Cerdas tapi tidak mampu memimpin. Cerdas dalam pengertian kemampuan berpikir yang lebih baik. Banyak tokoh-tokoh filsafat tidak mampu menjadi pemimpin. Dia hanya menjadi konseptor. Dia hanya berpikir bagaimana lebih baik secara IQ. Tetapi ketika dia diberikan amanah, tidak dapat menjadikan lembaga yang dia pimpin, institusi yang dia pimpin menjadi bermartabat dan lebih baik. Demikian juga orang yang memiliki emosional saja, emotional quotient saja, juga tidak mampu menjadi lebih baik karena IQ-nya tidak mendukung. Apalagi kalau misalnya psikoemosional, psikospiritual, IQ hanya pas-pasan dan tidak terukur dengan baik, tidak teruji, maka hampir dipastikan orang ini tidak mampu menjadi orang yang lebih baik untuk pribadinya, apalagi untuk keluarga dan masyarakat. Kita dapat merasakan itu ketika kita bisa melihat fenomenal yang berkembang, di mana orang-orang yang sukses hampir dipastikan dia memiliki 3 aspek yang kita sebut tadi. Kenapa Rasulullah sebagai nabi, juga sebagai pemimpin negara sukses, bisa berdamai dengan keadaan di mana orang Yahudi, di mana orang Nasrani diberikan kesempatan untuk hidup berdampingan di kota Madinah. Bahkan Rasulullah sangat peduli dengan orang-orang itu. Dalam sejarah kita catat, seorang nenek yang selalu dan berada dalam kebutaan. Rasulullah setiap menjelang ke masjid
selalu memberikan makan, menyuapi nenek itu. Sementara nenek itu adalah seorang Yahudi. Dan Rasulullah selalu saja dihina, dimaki oleh nenek itu. Selalu menyampaikan bahwa Muhammad adalah orang yang pembohong dan lain sebagainya. Nenek itu tersentak sadar ketika Rasulullah Muhammad SAW sudah meninggal dunia, telah wafat. Ketika Rasulullah sudah wafat, apa yang terjadi? Abu Bakar mencoba memberikan, menyuapi nenek yang tadi Yahudi dan buta. Tersentak nenek itu merasakan ada kelainan dari orang yang biasa menyuapi dengan orang yang saat itu menyuapi, yaitu Abu Bakar. Lalu nenek itu bertanya, ini siapa yang menyuapi? Kenapa tidak orang yang selama ini menyuapi saya? Lalu Abu Bakar mengatakan, yang menyuapi nenek itu sudah meninggal dunia. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu nenek ini sedih dan menangis terseduh-seduh karena yang dia hina, yang dia maki selama itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak tahu bahwa yang selama itu juga menyuapinya adalah Muhammad karena dia seorang buta. Artinya apa? Bahwa Rasulullah memberikan kesempatan kepada umat lain untuk bisa hidup berdampingan dan dapat disayangi sebagaimana layaknya manusia lain, individu lain, sama dengan sosok seorang Islam yang hidup adalah humanitinya, rasa kemanusiaannya. Begitulah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kembali kita ke Taufik tentang kepemimpinan. Bahwa kepemimpinan adalah sesuatu keharusan, sesuatu yang penting, tetapi harus diwujudkan dengan baik. Maka kita mulai dari memimpin pribadi. Kalau pribadi kita baik, dengan didukung oleh 3 aspek yang kita katakan IQ, SQ, EQ, bersinergi dengan baik, insya Allah apa yang kita harapkan dari kepemimpinan Indonesia ini akan terus membaik. Sebagai pejabat, sebagai pimpinan, sebagai kepala negara, kepala daerah, dan lain sebagainya, pasti memiliki kealfaan, pasti memiliki kekurangan. Tetapi tidak serta-merta orang terus-menerus mengkritisi, tidak menyampaikan secara baik dan tepat kepada pimpinan, kepada kepala negara, kepada kepala daerah, atau apapun yang dipimpin dalam bentuk institusi atau lembaga. Kita boleh mengkritiknya, tetapi dengan yang santun. Kita tidak harus mengekspos kemana-mana. Kita juga tidak harus menyampaikan ke publik, berghibah tentang pemerintahan. Ini satu yang salah. Ini bukan bagian dari Islam. Saya pastikan ini bukan bagian dari Islam. Karena Islam adalah teladan. Islam adalah agama yang menjadi anutan, menjadi pedoman hidup manusia, sehingga orang jadi bahagia di dunia dan di akhirat kelak nanti. Karena itulah kita lihat Rasulullah memiliki sifat sidik, jujur. Rasulullah memiliki integritas, memiliki moralitas, tidak berbohong, apalagi melakukan hal-hal yang berbau sinisme. Rasulullah bisa diterima oleh kaum manapun. Sebelum diangkat saja jadi Rasul, Rasulullah pernah menjadi hakim yang sangat adil
ketika Hajar Aswad telah berpindah kena sebab banjir. Lalu Hajar Aswad kemudian ditempatkan ke semula dengan diwakili oleh berbagai suku agar tidak ada yang merasa ditinggalkan. Seorang yang sidik. Karena itu gelar sidik bukan didapatkan oleh Rasulullah SAW, oleh pemberian Allah, tidak. Tapi manusia yang ada di sekelilingnya, orang-orang yang berada di sekelilingnya yang menjulukinya sebagai sidik, sebagai al-amin, karena dapat dipercaya. Rasulullah memiliki sifat tabligh, berkomunikasi dengan baik, santun dengan orang, melakukan, berbuat, berbicara dengan kaulan layinan, kaulan masyurah, kaulan ma'rufah. Itu yang dilakukan Rasulullah, sehingga tablighnya bisa diterima di mana-manapun. Dan akhirnya Islam sudah sampai ke Indonesia. Dan kita adalah orang yang mayoritas yang perlu memberikan ruang kepada siapapun untuk bisa hidup di tanah air yang kita sebut sebagai NKRI ini. Rasulullah memiliki sifat patanah, cerdas. Rasulullah memiliki IQ yang tinggi. Dan Rasulullah seperti yang kita katakan tadi juga memiliki psiko-emosional yang kuat. Kita buktikan dari cerita-cerita tadi. Dan Rasulullah juga memiliki psiko-spiritual yang sangat hebat. Sebagai seorang yang maksum saja, Rasulullah beristighfar tidak kurang dari 70-100 kali dalam sehari semalam dengan membaca Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Paling tidak seorang maksum yang sudah hampir dipastikan tidak berdosa, kita yang bergelimang dosa enggan pula beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian mengantarkan kita kepada keangkuhan bahwa kita hebatlah, bahwa kita saja yang pintar. Tidak ada orang lain yang lebih pintar, saya yang lebih pintar. Ini musibah besar bagi seorang muslim. Rasulullah memiliki sifat-sifat yang sangat positif untuk kita teladani. Rasulullah dalam kepemimpinan memiliki sifat yang amanah, yang dapat dipercaya. Rasulullah berdagang, kena jujur, kena amanah. Akhirnya Khadijah melamar untuk dirinya Muhammad sebagai suaminya yang tercinta, yang kemudian mendampingi Rasulullah dalam berdakwah. Karena Rasul amanah. 3 aspek inilah kemudian kita sinergikan dengan sifatur Rasul. Yang 4, sidik, amanah, patonah, dan tabligh. Akhirnya menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin ulung, pemimpin yang agung. Kita sebagai umatnya dapat melestarikan ini, dapat mewujudkan ini, untuk tujuan menjadikan negara kesatuan RI ini yang multikultural, yang plural, yang majemuk, dapat hidup berdampingan dengan agama lain. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Demikian, mudah-mudahan presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya saya ucapkan mohon maaf atas kehilafan ini,
Mungkin ada yang kurang tepat dan kurang sempurna, tetapi saya yakin apa yang saya sampaikan ini adalah bagian dari kelemahan-kelemahan saya dan untuk bisa diperbaiki di masa mendatang. Demikian aku liqaul hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.